Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bapak Yosef Anaisoi selaku mentor. Yang kami hormati Bapak Insinyur Jatno Isworo sebagai coach. Yang kami hormati tim penguji Bapak Muhammad Firdaus. Izinkanlah kami menyampaikan implementasi proyek perubahan jangka pendek aplikasi SILAP tentang strategi pemantauan pemanfaatan dana BOS melalui sisi informasi pengelolaan BOS atau SILAP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut. Proyek perubahan didasari oleh beberapa hal. Pertama, dana BOS belum maksimal. Adanya temuan BPK Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam uji petik di 4 sekolah menengah di Kota Kupang, 36 sekolah menengah kejuruan, dan 44 sekolah menengah atas tidak mendapat dana BOS tahap 3 tahun 2020. Diperparah dengan minimnya pemantauan dana BOS oleh Dinas PDK Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena itu, berdasarkan hasil diskusi dan komunikasi dan saran untuk sebuah terobosan inovasi berbasis aplikasi untuk pemantauan dan pemanfaatan dana BOS yang diberi nama SILAP. Aplikasi ini sebagai media penghubung antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan satuan pendidikan untuk apa? Untuk mempermudah dalam melakukan pemantauan dan mendapat informasi, realisasi, dan laporan pertanggungjawaban dari satuan pendidikan. Dan lebih spesifik, tujuan proyek perubahan ini tergambar dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Berdasarkan hasil demo aplikasi uji coba aplikasi SILAP di Kota Kupang sebagai sampel, ternyata para bendahara tiap-tiap sekolah mampu menggunakan aplikasi ini dan dapat terlihat dalam langkah kerja sebagai berikut. Ada 8 implementasi proyek perubahan dalam jangka pendek. Yang pertama, capaian tahapan rencana strategis ada 4 hal. Pertama, kami menyusun draft SK tim efektif. Kami melakukan rapat persiapan. Kami juga merumuskan pembagian tugas. Lalu pengesahan SK tim efektif yang dapat terbaca di dalam slide ini. Yang kedua, implementasi marketing strategis. Bagaimana sekolah melakukan penyiapan data-data terkait. Ada 2 hal. Yang pertama, alur proses pembuatan akun sekolah.
di mana tim BOS melakukan klasifikasi sekolah berdasarkan cut-off data Dapodik per 31 Agustus tahun berjalan. Yang kedua, tim BOS melakukan penginputan data sekolah ke dalam aplikasi yang dirancang. Lalu proses pelaporan dana BOS oleh sekolah. Yang pertama, pihak sekolah melakukan login ke aplikasi yang telah dirancang. Yang kedua, update info sekolah dan rekening salur dana BOS. Kemudian menggugah arkas, input salur BOS, pelaporan BOS, menggugah aset BOS, dan rekap laporan. Beberapa hal yang saya sebutkan ini setiap tahun selalu dilakukan evaluasi dan pemantauan oleh pihak-pihak eksternal sejenisnya. Yang berikut lagi soal dukungan stakeholder, di mana dalam dukungan stakeholder ini pertama dukungan primer internal, ada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ada Bapak Sekda, ada Kepala Dinas terkait, ada Bidang Dikmen, tim pos provinsi, dan juga ada Kepala Sekolah. Di samping itu juga dukungan stakeholder internal seperti Badan Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektorat, Badan BPKP, Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian ada dukungan primer eksternal, ada Bank NTT sebagai bank penyalur selama ini, ada Ketua DPRD yang setiap sidang tertentu memberi apresiasi soal aset dan sejenisnya. Lalu ada dukungan primer eksternal, media online, offline, dan organisasi profesi guru. Di samping itu juga ada implementasi soal simulasi launching aplikasi untuk sekolah-sekolah di Kota Kupang, melibatkan beberapa sekolah, didahului dengan simulasi. Ada SMK 1 Kota Kupang, ada SMA Negeri 3 Kota Kupang, ada SMA 5 Kota Kupang, SMA Negeri 6 Kota Kupang, dan SMA Ki Hajar Dewantoro. Hasil uji coba, semua sekolah mampu menggunakan aplikasi ini secara baik dan benar. Hasil implementasi di sisa soal anggaran, kami juga telah menyiapkan anggaran 2022 terbaca di dalam sistem ini. Di samping itu juga implementasi juga mengalami ada solusi terhadap kendala, permasalahan, risiko, dan penyelesaian dapat kami informasikan sebagai berikut. Kendala yang pertama, belum optimalnya pemantauan BOS oleh tim manajemen BOS provinsi. Risikonya, temuan dana BOS setiap tahun semakin bertambah. Karena itu, penyelesaian aplikasi SIGLAP sebagai sebuah solusi. Yang kedua, belum terbangunnya saluran komunikasi, konsultasi antara tim manajemen BOS provinsi dan sekolah. Risikonya, sekolah tidak menemukan penyelesaian masalah penggunaan BOS. Maka penyelesaian keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang tim konsultasi. Yang ketiga, perencanaan penggunaan dana BOS belum mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah yang membuat 8 standar pendidikan. Risikonya, pemanfaatan dana BOS tidak tepat sasaran di satuan pendidikan. Penyelesaiannya, penyusunan sesuai komponen evaluasi diri sekolah. Di aspek lain, rendahnya penghargaan bagi sekolah-sekolah pengelola dana BOS yang terbaik. Selama ini kepala sekolah mengkomplain, tidak pernah ada penghargaan sama sekali. Resikonya, sekolah kurang menaruh perhatian dalam proses pelaporan penggunaan dana BOS secara tepat waktu. Kita minta 2 bulan, 1 bulan dia ulur sampai 3 minggu, 3 bulan, bahkan setengah tahun. Penyelesaiannya kami memberi piagam penghargaan kepada 780 sekolah pengelola dana BOS terbaik. Kendala yang berikut, rendahnya sumber daya pengelola dana BOS belum memadai. Risikonya, proses pelaporan dana BOS menjadi tidak efisien. Butuh bintek pengelola dana BOS. Bintek ini online dan offline tidak ada masalah.
Dan implementasi berikut soal pemberdayaan organisasi pembelajaran. Ini sangat penting sekali ketika kami melaksanakan pemberdayaan organisasi pembelajaran. Langkah pertama, kami membentuk tim efektif, lalu ada dukungan stakeholder, rapat aplikasi yang cukup tepat dengan unsur-unsur terkait, ada kepala sekolah, ada pemerhati media, tersusun surat keputusan kepala dinas, lalu terbangunnya aplikasi SIILE-AP, kemudian dilaksanakan uji coba SIILE-AP. Kami juga melaksanakan sosialisasi dan bintek kilat terhadap aplikasi SIILE-AP. Dilakukan monitoring dan evaluasi, dia berjalan sesuai dengan kaidahnya. Di samping itu juga kita juga melaksanakan pergeseran dan penambahan matriks jangka pendek. Pertama di perencanaan. Perencanaan di awal dulu konsennya lewat peraturan gubernur tentang SIILE-AP. Tapi karena kendala waktu, tenaga, dan unsur lain, maka kami menggunakan surat keputusan kepala dinas PDK tentang pemanfaatan aplikasi SIILE-AP. Rencana awal juga soal surat edaran gubernur terhadap pemanfaatan SIILE-AP. Kami robah kembali surat keputusan kepala dinas PDK tentang pemanfaatan aplikasi SIILE-AP. Surat keputusan kepala dinas penetapan Smart SMK pengguna aplikasi, kami memperpendek ruang lingkupnya surat keputusan kepala dinas tentang pelaporan pengguna BOS melalui aplikasi SIILE-AP khusus di Kota Kupang. Yang keempat, perancangan setiap aplikasi SIILE-AP dan pencanangan. Kami realisasinya rapat pembentukan tim proyek perubahan, rapat pengenalan aplikasi SIILE-AP, rapat penyempurnaan aplikasi. Yang kelima, terbangun sistem aplikasi informasi pemantauan dana BOS SIILE-AP. Realisasinya terbangun aplikasi SIILE-AP dengan melakukan uji coba dan launching aplikasi SIILE-AP. ONEF dengan sendirinya secara bertahap akan dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Dan jangka menengah, Bapak dan Ibu tim penguji, terimplementasi aplikasi bagi sekolah Smart SMK SLB. Realisasinya kami melakukan secara berjenjang untuk semua sekolah menengah atas SMK SLB yang menjadi penanggung pemerintah provinsi dengan melakukan sosialisasi dan bintek. MONEF dilakukan secara bertahap dan terus dengan EDES Satuan Pendidikan. Jangka panjang kami menambahkan perencanaan itu semua sekolah melaporkan dana BOS secara aplikasi ke sistem SIILE-AP. Realisasinya jangka panjang kami akan mengajak para bupati, kepala dinas kabupaten kota supaya SD, SMP, SMA, SMK, SLB juga menggunakan aplikasi SIILE-AP untuk memudahkan pemantau secara keprovinsian. Dan MONEF dengan sendirinya akan dilakukan dengan satuan dan mekanisme secara bertahap di satuan pendidikan masing-masing. Sekian dan terima kasih atas masukan dan perbaikan dari Bapak narasumber, Bapak mentor dan coach. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya Rahayu.